Bandung, Indonesia. Dev sedikit melonggarkan dasinya saat masuk ke dalam mobil. Dia begitu stres dan sibuk untuk menyelamatkan perusahaannya. Masalah terus datang silih berganti. Semua karena media yang memanipulasi banyak hal. Ketika sampai di rumah, dia sangat terkejut melihat gurunya, Tuan Agam, di ruang tamu di dalam rumahnya bersama Vivian. Istrinya juga ada di sana. Dia menyapa pria parubaya yang merupakan ayah Vivian tersebut. Tuan Agam? Plak! Dia menampar wajah Dev, membuatnya menggigit bibir bawahnya. Nadine sedikit tersentak. Dia buru-buru mendekati suaminya dan melihat wajahnya. Papa! Vivian berteriak dan ingin mendekatinya. Tetapi segera Nadine memberinya tatapan tajam. Tuan, semuanya bisa dibicarakan baik-baik kan? Silahkan duduk dulu, kata Dev. Beraninya kamu. Hasil ini menunjukkan bahwa itu adalah anakmu. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas perbuatanmu? Hah? Dia melempar kertas itu ke wajah Dev. Nadine membungkukkan tubuhnya, mengambil kertas yang jatuh di lantai. Dia melihat hasilnya, 98% akurat. Sebelum dia selesai membaca, Dev merebut kertas itu dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Kamu... Dia ingin menamparnya lagi, tapi kali ini Dev meraih tangannya. Tuan, jika Anda ingin saya bertanggung jawab, saya dapat memberikan putri Anda kehidupan yang mewah. Anak itu dapat memiliki kehidupan dan pendidikan yang layak di masa depan. Namun saya tidak akan pernah menikahinya. Satu-satunya istri saya adalah Nadine. Katanya tegas. Vivian terkejut dengan kata-kata yang baru saja dia katakan. Pak Agam memberinya tatapan tajam setelah Dev menghempaskan tangannya. Kamu ingin memberi nama buruk pada putriku? Apa kamu ingin menghancurkan hidupnya? Karirnya? Kalian sudah bersama selama bertahun-tahun, dan dia bahkan mengandung anakmu sekarang. Maaf, tapi feeling saya mengatakan bahwa saya tidak pernah menyentuhnya. Saya tidak memperkosanya dan tidak membuatnya hamil. Saya tidak tahu bagaimana semuanya mengarah pada saya dan menyudutkan saya. Jadi kamu mengatakan bahwa hasil tes DNA ini salah? Nadine segera menutup mulut Dev. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tuan, saya minta maaf atas kata-kata suami saya barusan. Dia tidak bermaksud seperti itu. Jika hasilnya positif, maka saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tentang apakah dia ingin menikahi putri Anda atau tidak, itu juga bukan tempat saya untuk memutuskan. Namun untuk sementara sampai anak itu lahir, dia bisa tinggal di sini. Kami akan memastikan dia mendapatkan perawatan yang baik. Tentang berita itu, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengurangi dampaknya pada karirnya. Nadine menundukkan kepalanya dan membungkuk sedikit. Hati Dev terasa sakit melihat istrinya harus merendahkan martabatnya hanya untuknya. Dia adalah putri Haris Putra. Pak Agam juga tahu siapa dia. Namun dia masih membiarkan Nadine menundukkan kepalanya padanya. Baiklah, karena kamu yang meminta, aku akan membiarkanmu untuk merawat putriku dan bayinya. Tapi jika aku menemukan ada yang salah dengan perlakuan kalian, aku tidak akan segan-segan untuk mencari kalian. Meski kami hanya orang biasa, tapi jangan lupa, kami memiliki jutaan pendukung di belakang kami.
Dia memperingatkan keduanya sebelum mereka pergi. "Kenapa kamu harus melakukan itu?" Dev bertanya dengan suara lirih. "Tidak apa-apa, kita tidak punya pilihan lain saat ini," dia menjelaskan. "Sangat menyakitkan bagiku melihatmu menundukkan kepala padanya." "Aku tidak melakukannya, Nadine. Aku bersumpah." Air mata Dev hampir jatuh. Nadine membelai pipi suaminya itu. Dia pura-pura tersenyum menyembunyikan kesedihannya. "Aku tahu, aku percaya padamu. Mungkin orang lain akan memandangmu buruk. Tapi ingatlah, kamu masih memiliki keluarga dan perusahaan yang harus kamu jaga. Ingatlah nama orang tuamu. Tidak apa-apa jika kita harus mengakui sesuatu yang tidak pernah kita lakukan untuk hal-hal yang lebih penting. Aku akan tetap berada di sisimu sampai kapanpun. Maafkan aku, Nadine." Dia memeluknya, menenggelamkan wajahnya di bahunya. "Maafkan aku, menyeretmu dalam masalah ini. Maaf." Dia menangis di bahunya. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan sisi lemahnya. "Tidak apa-apa." Dia membelai punggungnya untuk menenangkannya. Keesokan harinya, Nadine meminta pelayan untuk menyiapkan satu kamar untuk Vivian karena dia akan tinggal di sini sampai beberapa bulan ke depan. Dia sekarang tengah hamil 3 bulan, jadi dia harus dirawat dengan hati-hati. Dia sudah mengumumkan kepada media bahwa dia akan beristirahat sampai dia melahirkan dan membuat permintaan kepada para penggemar untuk tidak lagi mengganggu dia dan Dev. Tetapi dengan dia membuat pernyataan itu, justru semakin banyak spekulasi liar yang beredar. Seperti dia diancam oleh Dev untuk membersihkan namanya, bahkan membuatnya tampak seperti dia diprovokasi oleh istrinya. Dan seperti biasa, orang-orang akan melihat wanita selalu menjadi korban. Semua berita dan hal-hal yang tidak penting, Nadine menutup mata dan telinganya. Dia percaya pada suaminya. Jika dia mengatakan dia tidak melakukannya, maka dia benar-benar tidak melakukannya. Dia mulai mati rasa dengan berita dan rumor di sekitar mereka. Sorenya, Vivian pindah ke rumah Dev. Nadine menunjukkan padanya kamarnya dan semua fasilitas yang mereka miliki di rumah itu. Lantai 2 di sayap kanan adalah kamar pribadi kami. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Sementara semua ruangan yang lain bebas kamu gunakan. Kamu bisa memanggil dan meminta bantuan kepada pelayan. Mengerti? Dia menjelaskan padanya. Apakah kehadiranku di sini akan mengganggu hubungan kalian? Kau tahu kan, kami sudah dekat sejak kecil. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku percaya pada suamiku. Seperti yang kamu lihat, kami masih bersama. Dia meyakinkannya. Oh, baguslah kalau begitu. Dia mengutuk di dalam hatinya, tapi tersenyum di luar. Sekarang istirahatlah. Aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan makanan untukmu. Dia tersenyum padanya dan berjalan ke dapur setelah itu. Meminta kepada koki untuk menyiapkan hidangan yang bergizi untuk Vivian. Dev ada di kamarnya. Dia tidak turun untuk menyambut Vivian. Dia mulai merasa kesal dengan sikapnya yang kekanak-kanakan. Hal-hal seperti hamil dan DNA sebenarnya dapat diselesaikan tanpa pergi ke publik. Tetapi kemudian masih saja terjadi seperti itu. Inilah yang menggiring banyak opini dan membuat orang-orang salah paham. Ini sudah terjadi sejak mereka masih berteman. Dan sekarang semua rumor dan spekulasi menyerangnya seakan-akan ia adalah tertuduh.
Nadine membuka pintu kaca geser yang menuju ke balkon. Dev sedang duduk di ayunan bundar menatap ke langit. Dia menyentuh bahunya dan Dev berbalik untuk melihatnya. Dia membuka lengannya, ingin memeluknya. Nadine tertawa kecil. Dia justru duduk di pangkuannya bersandar di dadanya, sementara suaminya itu melingkarkan tangannya di tubuhnya. "Apa dia sudah datang?" tanyanya. "Ya, dia di kamarnya sekarang." "Apa kamu benar-benar baik-baik saja jika dia tinggal di sini? Jika kamu tidak nyaman, aku bisa mencarikannya tempat yang lain." "Kita tidak bisa melakukan itu, Dev. Ayahnya akan membuatmu dalam situasi yang lebih buruk." Dia tidak membalas kata-katanya. "Dev, kau tahu kan kalau aku tidak bisa memberimu anak? Bagaimana kalau kita menerima bayi itu dan..." Dia segera menutup mulutnya, tidak ingin istrinya melanjutkan kalimatnya. "Nadine, please, aku tidak akan melakukannya. Jangan paksa aku untuk menerima bayi itu. Aku hanya ingin tetap di sisimu, dan aku tidak peduli jika kita tidak memiliki anak." Dia mencium baunya. Nadine yang masih bersandar di dadanya menutup matanya. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih karena tidak bisa meninggalkannya dengan seorang anak pun ketika dia pergi suatu hari nanti. Dan Dev juga menolak untuk menerima anak Vivian sebagai anaknya. Apakah dia akan hidup sebatang kara setelah dia pergi? Di dalam keheningan, keduanya menatap langit biru dari balkon, seperti mereka telah terserap ke dunia lain. "Tuan, Nyonya, maaf mengganggu. Tetapi Nona Vi mengatakan dia tidak enak badan. Dia terus muntah dan tidak bisa makan makanan yang telah kami sediakan." Salah satu pelayan tiba-tiba berkata dengan nada panik, membuat mereka berdua segera tersadar. Keduanya berbalik untuk melihatnya. Segera pelayan itu menundukkan pandangannya sedikit. "Ngomong-ngomong, apa yang kalian sajikan untuknya?" Nadine bertanya sementara Dev masih tetap diam. "Kami menyajikan sup sayur dan susu, Nyonya." Cobalah dengan makanan yang sedikit pedas atau asam," katanya. "Baik, Nyonya." Dan lagi, dia terus meminta ingin bertemu dengan Tuan, kata pelayan itu lagi sedikit ketakutan. "Katakan padanya, aku sibuk dengan istriku." Dev berkata dengan suara sedikit keras. Nadine terkejut. Begitupun pelayan itu juga menelan ludah setelah mendengar kata-katanya. Ini bukan seperti suaminya yang biasanya lembut. "Dev, tidak, jangan berusaha untuk menenangkanku kali ini. Dia yang membuatku semarah ini. Aku tidak sebodoh yang dia bayangkan. Aku tidak bisa mengikuti setiap kata-katanya begitu saja." Dia berkata. Dev benar-benar kesal sekarang. Nadine tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri. "Kalau begitu, aku yang akan menemuinya. Dan jangan hentikan aku. Aku melakukan ini karena ini adalah naluriku sebagai seorang wanita. Dia baru saja mengalami morning sickness yang parah," katanya dengan nada lembut. Dia menghela nafas melihat Nadine masih peduli pada Vivian. Dia masih ingat betapa sedih istrinya itu ketika tahu Vivian hamil dan mengklaim bahwa dia adalah ayah dari bayinya. Dia masih ingat bagaimana istrinya menangis tidak berdaya mengetahui bahwa dia tidak bisa memberinya anak.
Tidak hanya itu, dia juga dicap sebagai pelakor oleh netizen di seluruh dunia. Semua terjadi karena dia menolak untuk mengakui hal yang tidak dia lakukan. Dan ketika seluruh bukti memberatkannya, dia benar-benar kesal. Namun di sisi lain dia bersyukur istrinya tetap berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkannya di hari tergelapnya. Itu membuatnya semakin mencintainya. Dia tidak pernah mengatakan itu padanya, tapi dia berharap istrinya bisa melihat bagaimana dia mencintainya dengan setiap tindakan yang dia tunjukkan padanya.